Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Seandainya ada sebuah kompetisi kata yang paling populer di tahun 2002 ini, kata healing mungkin akan menempati posisi pertama. Bagaimana enggak? Rasanya kita semakin sering mendengar kata-kata ini, baik di kehidupan nyata ataupun di dunia maya. Sedikit-sedikit orang menyematkan embel-embel healing dalam aktivitasnya. Aku mau nonton Netflix dulu seharian. Healing dulu. Healing ke Bali yuk. Healingku gak kemana-mana, cuman cekap bareng aja di keranjang toko oranye. Kemarin aku liburan healing di Hotel Bintang 5. Maraknya penggunaan istilah healing ini terutama oleh anak-anak muda bukan tanpa masalah baru. Muncul sebuah prasangka buruk kalau kata-kata healing yang dipakai sebagai dalih untuk mangkir dari tanggung jawabnya. Soalnya gak sedikit orang yang memaknai kata healing sebagai aktivitas yang bersifat senang-senang demi sebuah kepuasan semata. Kesan lain yang timbul menyembuhkan sebuah luka batin yang bisa dianggap sebagai proses yang instan. Sebenarnya pemahaman tersebut belumlah utuh atau kurang tepat. Healing menurut seorang psikolog klinis, Nago Tejena, memang mengandung sebuah aspek kenyamanan emosi. Makanya dalam proses healing kita juga perlu melakukan hal-hal yang kita sukai untuk mendapatkan sebuah kenyamanan tersebut. Sayangnya kebanyakan orang lupa dengan hakikat healing yang lain. Mereka luput memperhatikan satu aspek yang gak kalah krusial, yaitu menyembuhkan luka. Lalu yang jadi pertanyaan kita sekarang, healing seharusnya kayak gimana sih? Pada episode Muda-Mudi kali ini, aku akan coba membahas dan mengupas penjelasan secara lengkap tentang healing. Mulai dari pemahaman keliru tentang healing sampai gimana sih healing yang bener. Sahabat Mudi penasaran kan? Makanya tetap stay tune di sini tentunya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Untuk menjadi dewasa, kamu ternyata dituntut untuk mengakui bila sedang merasa gak baik-baik aja. Apalagi seiring bertambahnya usiamu. Tentunya kamu akan menghadapi banyak masalah hidup yang menyebabkan batinmu terluka. Semisal persoalan hubungan, pekerjaan, keuangan, ataupun pertemanan. Meski kesulitan datang dan pergi tanpa permisi, kamu tetap harus tahu caranya berdiri. Healing menjadi salah satu caranya. Namun fenomena yang akhir-akhir ini terjadi justru mendatangkan sebuah keprihatinan. Sebab banyak orang yang salah kaprah dalam memahami healing. Alih-alih bisa sembuh, tanpa sadar
kamu malah membiarkan luka tetap menganga. Padahal fokus utama dari healing yaitu menyembuhkan sebuah luka batin. Jika pemahaman dan metode healing kurang tepat, bukankah batinmu justru semakin jauh dari kata sembuh? Oke sahabat Mundi, ada beberapa pemahaman tentang healing yang perlu kamu pikirkan kembali. Coba deh kamu renungkan. Jangan-jangan konsep healing yang ada di kepalamu memang belum tepat dan benar. Sahabat Mudi, pernah gak sih kamu tetap merasa sumpek setelah liburan? Padahal dengan healing, kamu melakukan liburan, kamu berharap semua masalahmu bisa membaik lagi. Nah, inilah yang kerap disalahpahami oleh kebanyakan orang. Healing bukan sebuah proses instan, akan tetapi dibutuhkan sebuah usaha secara terus-menerus. Terkadang butuh waktu bertahun-tahun atau malah seumur hidup untuk menyembuhkan diri. Proses healingnya pun juga gak seperti garis lurus vertikal, akan tetapi sebaliknya, garis naik turun justru paling menggambarkan sebuah perjalanan healing. Dengan kata lain, ada kalanya kamu gagal mengatasi sebuah emosi yang memburuk, akan tetapi ada saatnya kamu berhasil. Semua itu proses wajar, bukan berarti proses healingmu gagal. Sebaliknya nih, itulah proses healing yang normal. Kuncinya tetaplah berproses. Semakin kesini, healing malah makin identik dengan sebuah kemewahan. Padahal healing bisa dilakukan dengan sederhana dan tanpa mengeluarkan budget yang mahal. Healing gak selalu dilakukan dengan jalan-jalan, liburan keluar kota, staycation di hotel berbintang, atau berbelanja sampai menguras uang tabungan. Sebenarnya healing sekedar tinggal di rumah aja tanpa mengeluarkan uang sepeser pun kamu tetap bisa healing kok. Kan healing merupakan proses menyembuhkan luka. Jadi seharusnya bisa dong dilakukan di mana aja. Sebenarnya healing terutama yang dilakukan oleh diri sendiri atau lebih dikenal dengan self healing bukan sebuah istilah baku dalam teori psikologi. Seorang psikolog klinis Universitas Gadjah Mada gak terlalu mempermasalahkan pemakaian istilah tersebut, apalagi merujuk kata self yang diartikan sebagai upaya individu untuk menyelami dirinya dan mengatasi permasalahan serta luka-luka dalam batinnya. Dengan demikian, sebenarnya pun gak ada istilah benar atau salah dalam melakukan tindakan ini, karena ini semua sifatnya sangat subjektif. Hanya aja self healing biasanya menjadi gak tepat ketika langsung diartikan sebagai sebuah tindakan berlibur atau berfoya-foya. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari healing? Healing memiliki sebuah tujuan, yaitu menyembuhkan luka batin agar hidup lebih berkualitas dan nyaman. Nah, demi mencapainya,
kamu justru harus menghadapi dan melakukan hal-hal yang gak nyaman. Sama seperti saat kamu sedang sakit secara fisik, kamu perlu minum obat yang rasanya pahit untuk kesembuhanmu. Kamu janganlah membayangkan proses healing yang serba menyenangkan. Dalam prosesnya, kamu bisa jadi merasa lelah, muak, cemas, khawatir, ataupun takut karena ada pergulatan batin dalam dirimu. Nah, sahabat Mudi, proses yang gak mudah ini bisa dihadapi dengan komitmen yang kuat dan konsisten. Healing ibarat sebuah pintu yang membuatmu tumbuh menjadi sosok yang tangguh. Ketika kamu berhasil sembuh, kamu belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan dalam hidup dengan secara tepat, bukan malah melarikan diri. Sementara itu, healing yang identik dengan kesan bersenang-senang justru kerap dijadikan dalih untuk pelarian. Waduh, ini sih namanya bukan healing ya, tapi lari dari masalah. Sahabat Mudi gak mau kan proses healing kamu malah jauh dari tujuan? Nah, pada episode Muda-Mudi kali ini, di segmen yang terakhir ini, aku akan kasih beberapa aspek healing yang benar, sehingga sahabat Mudi bisa menerapkan healing dengan tepat. Sebagai langkah awal yang membuka sebuah pintu kesembuhan, yaitu kesediaanmu mencari dan menerima bantuan. Akan tetapi ini bukan berarti kamu lemah loh ya. Perjalanan menuju sembuh akan sangat berat kalau kamu menanggungnya sendiri. Wajar kok bila kamu melibatkan orang lain sebagai psikolog agar proses kesembuhanmu lebih terarah. Bantuan dari pihak profesional akan membantu kamu memetakan masalah demi masalah. Mencari sebuah support system merupakan salah satu langkah yang perlu juga kamu lakukan. Lantaran proses healing yang gak mudah, kamu berhak kok untuk mendapatkan support system yang tepat. Carilah orang-orang terdekat yang bisa kamu percaya dan bisa kamu andalkan untuk menjadi pendukung. Kehadiran mereka bisa membantumu untuk tetap lebih kuat dan fokus dengan kesembuhan dirimu. Ketikalah menjalani sebuah proses healing, kamu juga bisa bersandar pada mereka. Hindari mengisolasi diri, karena bisa-bisa kamu malah semakin terpuruk. Mengutip dari Very Well Mind, olahraga ataupun aktivitas fisik juga dapat membantu kesembuhan jiwa yang terluka. Soalnya olahraga menghasilkan zat endorfin yang menghilangkan stres. Kalau kamu gak terlalu suka olahraga, ya cobalah berjalan-jalan ke lingkungan sekitar, bersepeda atau yoga yang bisa juga dilakukan. Intinya, lakukan sebuah kegiatan yang melibatkan sebuah gerakan tubuh. Dalam proses healing, salah satu PR terbesarmu yaitu memahami emosi. Menulis jurnal juga bisa loh jadi opsi untuk membedah emosi yang terkadang cukup rumit. Belajar menerima, mengakui dan mengelola emosi menjadi bagian yang gak terpisahkan dalam proses kesembuhan. Soalnya dari sini kamu belajar untuk menyelami dirimu sendiri secara lebih baik. Kamu juga bisa dengan menyibukkan diri dengan kegiatan kreatif yang bisa berdampak positif bagi kesehatan fisik dan jiwamu, daripada mengalihkan diri dengan kegiatan yang rentan merugikan
Cobalah kegiatan-kegiatan produktif seperti bermain musik, melukis, menulis, ataupun membaca. Itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk kamu bisa healing. Sahabat Mudi, healing membutuhkan banyak energi. Prosesnya mungkin aja menguras energi secara fisik maupun mental. Jika ini terjadi, kamu jangan ragu untuk rehat sejenak. Secara nggak langsung, kamu pun belajar untuk berbaik hati pada diri sendiri. Oke sahabat Mudi, itu dia pemaparan tentang healing yang sebenarnya. Sekarang sahabat Mudi udah tahu kan, healing gak selamanya tentang hal-hal yang enak-enak dan nyaman-nyaman aja. Sahabat Mudi justru didorong untuk lebih pintar dalam menghadapi sebuah ketidaknyamanan. Oke, sekian episode Muda-Mudi kali ini. Semoga konten kali ini membawa manfaat dan membantumu untuk menjadi lebih baik. So, enjoy the process dan selalu perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini buat ngelakuin hal-hal yang lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda-Mudi Channel. Komen, kritik dan saran ditunggu ya di kolom komentar. Bagikan juga linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa di Muda-Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.